Michelle dan Arloji Ajaib, karya Putri Naura Aziza. Marola adalah sahabat Michelle sejak SD. Mereka sering bermain sepeda bersama di taman bunga dekat rumah Marola. Di suatu pagi yang cerah, matahari bersinar terang menyinari jendela kamar Michelle. Michelle terbangun dari tidurnya karena tersorot oleh sinar matahari dari jendela miliknya. Michelle keluar dari kamarnya untuk menemui mamahnya di ruang tamu. "Mama, aku boleh nggak pergi ke taman bunga dekat rumah Marola?" tanya Michelle kepada mamahnya. "Boleh, tapi mainnya hati-hati ya," jawab mama Michelle sambil tersenyum karena melihat anaknya senang. Begitu mamahnya memberikan izin kepada Michelle, ia segera bersiap untuk pergi ke taman itu. Ia membawa beberapa makanan dan minuman. Sebelum Michelle pergi ke taman, ia menemui Marola di rumahnya. "Marola!" panggil Michelle dengan bersemangat dari depan pagar rumah Marola. "Iya," jawab Marola yang sedang berusaha membuka pagar rumahnya. Setelah pagar rumah Marola terbuka, Marola meminta Michelle untuk menunggu sebentar karena ban sepedanya kempis. "Michelle, sebentar ya, aku mau isi angin ban sepedaku dulu," lanjut Marola. "Oke," jawab Michelle sambil mengacungkan jempol miliknya. Dan mereka segera pergi ke taman itu. Sesampainya di taman bunga itu, Michelle dan Marola memarkirkan sepeda mereka. Marola segera mengeluarkan ponsel miliknya dari dalam tas untuk memotret bunga-bunga yang ada di taman itu, karena bunga-bunga itu sedang bermekaran dan sangat indah. Udara di taman itu terasa hangat karena terpancar oleh sinar matahari. Michelle yang sedang sibuk mencari tempat untuk menggelar karpet yang telah Marola bawa, ia menemukan tempat yang pas, yaitu di bawah pohon rindang karena tidak terlalu terkena sinar matahari. Saat Michelle sedang meletakkan barang-barang mereka, ia dipanggil oleh Marola. "Michelle, sini, ayo kita bersuah foto bersama," ajak Marola kepada Michelle. Michelle hanya mengangguk dan berlari ke arah Marola. Marola segera mencari latar belakang yang bagus untuk mereka bersuah foto. Michelle dan Marola merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat di tikar yang sudah digelar oleh Michelle tadi. Michelle mengeluarkan makanan dan minuman yang sudah ia bawa untuk dimakan bersama. Rasa lelah Michelle sudah mulai hilang. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar taman. "Marola, aku mau jalan-jalan ya di sekitar taman," ucap Michelle kepada Marola. "Oh iya, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, telepon saja, oke?" jawab Marola sambil tersenyum. Michelle hanya mengacungkan jempol dan pergi jalan-jalan di sekitar taman. Setelah beberapa menit berjalan-jalan, mata Michelle tertuju pada sebuah sungai yang ada di dekat situ. Saat Michelle mendekat, di sungai itu, ia melihat banyak sampah yang dibuang di sana. Michelle melihat ada seorang anak laki-laki. Dia bernama Devano, dan dia sedang membuang sampah di sungai itu. "Hei, Devano, mengapa kamu membuang sampah di sini? Kamu tidak melihat sudah banyak sampah yang menumpuk di sini?" tegur Michelle dengan suara keras. "Memang kenapa jika aku membuang sampah di sini? Apakah ini sebuah masalah bagimu?" jawab Devano dengan angkuh. "Tentu saja ini sebuah masalah karena kamu sudah merusak lingkungan sekitar," jawab Michelle. Devano yang bersikap acuh tak acuh terhadap hal ini dan meninggalkan Michelle di dekat sungai itu sendirian. Michelle yang sudah merasa lelah dan ingin kembali ke tempat di mana Michelle menggelar karpet tadi, di tengah perjalanan, Michelle berbicara pada dirinya sendiri. "Aku ingin sekali menyelamatkan lingkungan sekitar dari perusakan seperti membuang sampah sembarangan. Aku juga ingin membantu warga membersihkan tempat-tempat yang dipenuhi oleh sampah," ucap Michelle sambil berjalan. Tiba-tiba, ada seseorang yang menghampiri Michelle. Dia memakai jubah berwarna hitam. Ia Michelle untuk melihat akibat dari perbuatan merusak lingkungan sekitar. "Apakah kamu ingin melihat apa yang terjadi jika kamu tidak melaporkan hal ini?" tanya pria berjubah hitam sambil tersenyum ramah. Michelle hanya menganggukkan kepala sambil melihat ke arah pria itu karena dia tinggi, putih, dan ramah.
Pria itu memberikan sebuah jam arloji antik kepada Michelle. Dengan ragu-ragu, Michelle mengambil jam arloji itu. Seketika, Michelle merasa bahwa dunia ini berputar. Michelle terkejut karena ia berada di suatu tempat yang asing. Tempat itu begitu sunyi, hanya ada kicauan burung dan hembusan angin. Keheningan yang terasa bagaikan tekanan yang membuat Michelle panik. Tiba-tiba, ia mencium aroma tidak sedap, bagaikan tumpukan sampah yang busuk yang membuat kepala Michelle pusing. Untuk menghilangkan rasa pusing Michelle, ia berjalan di sekitar tempat itu dan melihat beberapa warga sekitar terkena penyakit diare akibat sungai yang tercemar oleh sampah. Michelle merasa ada yang mengguncang tubuhnya. Ternyata itu adalah Marola. Michelle yang terbangun dengan terkejut dan nafas yang terengah-engah. Marola segera menenangkan Michelle. "Michelle, kamu kenapa? Pasti kamu mimpi buruk ya?" tanya Marola kepada Michelle. Michelle hanya menganggukkan kepalanya dan ia bertanya kepada Marola. "Marola, apakah kamu mengenal Pak Dono?" tanya Michelle dengan wajah bingung. "Iya, aku mengenalnya. Dia adalah Pak RT di wilayah ini," jawab Marola. Marola mengajak Michelle untuk pulang karena hari sudah mulai siang dan udara terasa seperti pancaran sinar matahari. Saat Michelle dan Marola sedang membereskan barang-barang mereka, Michelle bertanya kepada Marola, "Di mana rumah Pak Dono?" "Marola, kamu tahu di mana rumah Pak Dona?" tanya Michelle sambil membereskan barang miliknya. "Ya, aku tahu. Rumahnya dekat sini," jawab Marola. "Marola, apakah kamu bisa mengantarkan aku ke rumahnya Pak Dono?" tanya Michelle. "Aku bisa, ayo," jawab Marola dengan bersemangat. Mereka menuju ke tempat parkir sepeda tadi. Marola dan Michelle segera menuju ke rumah Pak Dono. Sesampainya di rumah Pak Dono, mereka melihat Pak Dono sedang menyapu halaman rumahnya. Michelle dengan berani menegur Pak Dono. "Pak Dono, saya ingin memberitahu bahwa ada warga sekitar yang membuang sampah di sungai dekat sini," ucap Michelle. "Oh, terima kasih ya nak memberitahu saya kalau ada kejadian seperti ini," ucap terima kasih Pak Dono kepada Michelle. Pak Dona mengajak Marola dan Michelle untuk membantu para warga membersihkan lingkungan sekitar. "Marola, apakah kalian bersedia membantu Pak Dono dan warga sekitar untuk kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar?" "Iya Pak, kami bersedia," jawab mereka dengan kompak. Keesokan harinya, Michelle dan Marola bertemu di rumah Pak Dono. Dan mereka bersama Pak Dono serta para warga mulai kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Saat mereka sedang kerja bakti, datanglah istri Pak Dono, yaitu Bu Sani, yang meminta mereka untuk beristirahat sejenak sambil membawakan air minum untuk mereka. Setelah rasa lelah mereka hilang, mereka melanjutkan kerja bakti mereka hingga selesai dan wilayah sekitar menjadi bersih. "Terima kasih ya Marola dan Michelle sudah membantu Bapak," ucap Pak Dono. "Iya, sama-sama. Kami senang sekali bisa membantu Bapak untuk membersihkan lingkungan sekitar," ucap Marola dan Michelle kepada Pak Dono. "Jadi, kita harus menjaga lingkungan sekitar dan jangan mencemari lingkungan, serta harus membuang sampah pada tempatnya," ucap Pak Dono kepada para warga.